Ya halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga PT saya ini bisa menggapai kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Kali ini saya mau bicarakan mengenai justice, keadilan di dunia ini ya. Bisa secara mikro, yaitu pribadi kita. Kalau kamu merasa ada ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kamu, atau dan juga keadilan di dunia yang kita lihat kondisi di dunia ini seperti apa. Mungkin kalian yang paham, ada yang tidak paham. Saya bisa kasih sarannya kalau kamu merasa ragu ya kebenaran yang sebenarnya mengenai keadilan di dunia. Seperti gamblangnya analogi, kalau misalnya di luar ada yang bilang hujan, di luar ada yang bilang nggak hujan, ya kamu lihat sendiri keluar hujan apa enggak. Kamu research, kamu cari kebenarannya. Ya gunakan isi kepala dan juga isi hati kamu. Jadi ini untuk justice, keadilan untuk kita semua ya, secara mikro, individu, tentu saja kolektif reading tetap ya. Dan juga walau alam ya, untuk keadilan di dunia ini yang belum juga terjadi. Saya tidak mau secara detail membahasnya, nanti saya bisa kena sesuatu yang kurang baik ya dari aplikasi. Oke, tadi dikocok belum? Kartu pertama. Yang mau saya bahas sebenarnya keadilan di dunia ini kenapa sih belum juga terjadi, dan kenapa kamu juga merasa tidak mendapatkan keadilan, dan sebaiknya bagaimana? Semoga saya bisa kasih saran yang baik ya. Kartu pertama mengenai keadilan di dunia ini dan juga untuk kita semua individu. Kartu pertama, kenapa dunia ini belum juga adil, dan kenapa kita secara individu juga merasa belum mendapatkan keadilan, dan bagaimana sarannya. 7 pentakel itu butuh asesmen, butuh penilaian, seperti ada sesuatu yang salah tapi bisa diperbaiki. Ya, ini bisa justice terhadap individu, diri kita sendiri, kelihatannya kita ada yang salah dan harus diperbaiki. Kalau dalam justice, keadilan dunia, kelihatannya memang ada sesuatu yang salah yang kita harus bisa menilainya dengan baik, harus bisa ada asesmen, dan kita harus bisa memperbaikinya ya. Karena sebenarnya keadilan di dunia itu berat ya, karena yang bisa memutuskan kan pemimpin dunia. Ya, kita sebagai warga, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Yang pasti kita harus ada penilaian yang baik untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk, untuk bisa memperbaikinya. Setidaknya kita mulai dengan hal yang paling kecil dulu. Oke, sekarang kartu kedua, keadilan di dunia dan juga keadilan secara individu. Kenapa belum terjadi dan sebaiknya sarannya gimana? Ketegasan, ini melambangkan ratu pedang ya. Ratu pedang bedanya dengan raja pedang. Raja pedang itu ada otoritas, ketegasan, authority. Kalau ratu pedang itu utamanya kemandirian ya. Kemandirian juga ketegasan, dan dia juga ada pengalaman yang buruk dalam dirinya, karena dalam asmara ini biasanya janda ya, atau yang sudah pernah menikah. Tapi dia menggunakan pengalaman itu sebagai hal yang bagi dia untuk kedepannya untuk bisa lebih baik lagi. Utamanya dia tegas banget dan tahu apa yang dia utamakan. Dia tidak begitu terlalu peduli dengan apa pendapat orang lain. Bukan berarti dia jahat, tapi dia kayak lebih benar-benar mengedepankan keadilan bagi dirinya sendiri. Ya, otoritasnya bedanya dengan Raja Pedang. Sekali lagi, Raja Pedang tuh masih ada seperti wibawa segala macam. Ini juga berwibawa, dalam artian bedanya ya. Ini dia ada seperti kesedihan. Kalau kamu baca di search arti Ratu Pedang dimanapun ya, dia tuh sudah pernah mengalami banyak kesedihan. Itu yang membuat dia semakin maju, dalam artian semakin mandiri. Kemandirian dia kalau dalam asmara bisa dianggap lidah tajam, atau bisa terlalu mandiri jadi laki-laki agak menjauh. Kalau keadilan di dunia ini kelihatannya ya, dunia itu sudah pernah mengalami banyak kesedihan. Dan apa yang harus kita lakukan, kita harus lebih tegas dalam melaksanakan apa yang bisa kita lakukan. Ya, seperti boykot, ya, seperti kita oke lah mendoakan, seperti kita harus ada voice, suara untuk menyuarakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Harus ada keberanian juga lah ya, Ratu Pedang, ya. Kalau untuk justice dalam diri sendiri ya jelas, dalam hal asmara jangan terlalu berlidah tajam, jangan terlalu mandiri sama pasangan. Tapi kalau dalam pekerjaan tetap dilanjutkan ya, kemandirian, usaha kamu yang benar-benar tegas, tahu apa yang harus diutamakan. Karena kalau justice di dunia ini berhubungan dengan Ratu Pedang yang dia sudah pernah mengalami banyak penderitaan, rasa sedih, dan untuk menjalankannya ya mau nggak mau jangan pernah menyerah, harus benar-benar bisa mengusahakan mana yang terbaik. Sekecil apapun usaha kita untuk membuat dunia lebih baik lagi untuk anak cucu kita, itu harus diperjuangkan ya. Masa lalu sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kita sedih, jangan membuat kita drop. Tetap semangat, tetap harus tegas, dan keberanian utamanya like Ratu Pedang ya. Maaf saya nggak bisa berkata banyak ya, takut seperti akun utama saya yang rest in peace. Sekarang kartu terakhir ya, mengenai justice atau keadilan di dunia, dan juga keadilan untuk diri kita masing-masing individu. Yang kedua adalah, oke, ini personifikasi lagi ya, Raja tongkat pengusaha. Ini kalau dalam justice dunia ya, kelihatannya ada oknum, mau nggak mau nih oknum, seseorang yang banyak usahanya, yang ingin menguasai sumber daya alam dari tempat-tempat yang daerah yang mereka kuasai, daerah yang mereka bisa dikatakan ditekan, untuk mendapatkan hal yang kurang adil, yang nggak adil. Contoh aja yang aman, kayak di Kongo itu kalau kalian tahu ya, untuk mendapatkan kobalt itu tuh untuk banyak, untuk mobil listrik, untuk handphone ya. Itu tambang kobalt di Republik Kongo ya, itu menggunakan sumber daya manusia anak-anak
ya. Jadi katanya ada oknum pengusaha nih yang dia pengen untungnya besar, ya, yang membuat nggak adil untuk contoh rakyat Kongo. Saya nggak mau nyebutin daerah lain ya, tapi semoga mereka tetap bisa merdeka. Tapi ini kelihatannya ini oknum, aku nggak bisa omong lain soal ini oknum, kan ini melambangkan pengusaha, seorang pengusaha yang maunya untung aja, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan di belahan dunia lain, ya, yang dia mengeruk sumber daya alam di tempat yang tidak seharusnya dia punya hak di situ. Kalau dalam soal keadilan individu, ini kelihatannya bos kamu atau atasan kamu yang kelihatannya bagi kamu mungkin dia ada nggak adilnya, tapi kalau dalam soal individu justice individu ya, ambil positifnya lah. Katanya atasan kamu atau pasangan kamu, katanya apapun yang dia usahakan kalau bagi kamu kurang adil masih bisa dibicarakan. Kalau dalam pekerjaan, nama juga setengah gaji kita itu untuk dimarahin ya. Jadi tunjukkan diri kamu yang terbaik supaya orang yang atasan ini nih bisa tetap menganggap kita sebagai bawahannya, bisa tetap menyayangi kita sebagai pasangan ya. Seperti itu aja ya katanya sih ya. Intinya kalau justice dalam soal dunia ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki, butuh penilaian. Dimulai dari diri kita, hal sekecil apapun nggak masalah untuk bisa memperbaikinya. Butuh asesmen penilaian mana baik mana buruk, dan kerjakan sebaik-baiknya sebisa mungkin apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadilan di dunia ini. Sekecil apapun itu nggak sekecil apapun itu tetap ada artinya ya. Seperti contoh boykot, ini ada oknum yang dia tuh selalu usahanya tuh selalu pengen untung yang ada menghasilkan suatu kerugian di belahan bumi, banyak belahan bumi tertentu seperti Sudan, Kongo, Syria dan lain-lain, dan satu negara yang paling agak sulit disebutkan ya, tapi semoga dia bisa merdeka. Oke. Lalu sebelumnya ini sih Ratu Pedang Waktu Kedua ya, yang dia sudah pernah mengalami banyak kesedihan dalam justice dunia. Kita tahu kita sudah banyak mengalami kesedihan dari kita melihat video di banyak sosial media kesedihan, tapi kita jadi kayak merasa kesedihan itu kita nggak tahu mesti kita gimana. Yang mesti gimana ya, kamu harus tegas dan berani untuk bisa menyampaikan apa isi hati kamu, utarakan suara kamu yang terbaik ya. Memang agak sulit, tapi sebaiknya itulah harus bisa dilakukan. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang paling bawah. Mungkin kalau pemimpin dunia belum bisa diandalkan, setidaknya kita generasi selanjutnya, kalian ya, karena saya udah mau 40, generasi selanjutnya harus bisa lebih baik. Amin ya, terima kasih.